Gue emang gak sengaja ketemu Dias. Dan abis itu emang Dias ikut sama gue. Tapi di jalan Dias minta turun di halte karena dia mau ketemu sama temennya. Abis itu gue gak tahu apa-apa lagi. Justru sekarang gue yang kaget karena dengar kabar dari lo kalau Dias diculik. Jangan lu pikir kalau gue tuh bodoh. Gue gak bodoh. Gue tahu lu pura-pura kan? Iya. Kalau terjadi apa-apa sama Dias, gue akan cari lo. Gue akan kasih perhitungan buat lo. Gue gak takut sama ancaman-ancaman lo, Bang. Dan kalau lo bisa buktiin gue pelakunya, silakan aja. Gue akan buktiin itu. Dias nggak bisa dihubungi, nomornya juga nggak aktif. Aku jadi kepikiran sama Dias, perasaan aku jadi nggak enak, Raja. Mungkin dia sedang senang-senang sama temannya, terus dia nggak mau diganggu. Kak Dimas mana sih? Kok lama banget baliknya? Dari tadi siang loh. Aduh, gue harus mikirin cara nih biar bisa kabur sama Kak Dimas dari sini. Kak Dimas dari mana aja sih? Shh. Kak Dimas dari mana? Shh, Dias. Aku habis disekap di ruangan sebelah. Aku datang ke sini diem-diem supaya bisa bebasin kamu. Wah! Macam lo? Stop! Oh, lu mau cari jagoan lo di sini, ha? Mau gua habisin dia, ha? Pulang tinggal lama. Jangan. Sorry. Pelajaran lu, ha? Sorry. Jangan pukulin Kak Dimas! Stop! Udah, ampun. Udah, udah. Kak Dimas, ayo kita kabur dari sini. Gawat. Si Jack kena pukul Dias. Tepar lagi dia. Gue mesti gimana nih? Kak Dimas bisa jalan kan? Ayo, Pak. Iya, yuk, ayo. Kak Dimas, ayo Kak Dimas. Dias, gak bisa, kaki aku sakit banget. Aduh pasti bisa, ayo Kak, please. Udah Dias, kamu pergi sana. Selamatin diri kamu sendiri. Enggak, Kak Dimas pasti bisa, yuk. Udah Dias, kamu cepetan pergi sana sebelum dia bangun. Dias, cepetan. Hei! Selangkah lagi lu keluar. Gak bisa nih orang, ha? Udah, gak dengerin lihat. Lo pikir gue takut sama ancaman lo? Sini lo! Mati nih! Kita tunggu sampai 1 atau 2 hari lagi. Baru kita temuin ibu untuk bahas soal Dias. Ya mudah-mudahan nggak sampai 2 hari dia sudah kasih kabar. Baiknya kita memang fokus menyelesaikan kasus Rani. Supaya kita bisa mendapatkan maaf dari ibu dengan tangan terbuka. Maafin saya.
kamu jadi kebawa-bawa sama persoalan ini. Ya, itu suami istri. Suka dan duka harus dijalanin bersama. Sayang, kamu mau nelpon siapa? Rani. Aku mau telepon Rani. Mau bicara empat mata sama dia. Karena kemungkinan Rani masih ada di Indonesia. Atau bahkan mungkin dia masih tinggal di rumahnya atau di kafenya. Kamu yakin kalau Rani benar-benar sedang di Indonesia dan sedang tinggal di kafenya? Insya Allah aku yakin, Raja. Ya udah. Coba kamu hubungin dia. Duduk lo. Duduk. Ini lagi lo, hah? Lu harus gua kasih pelajaran. Ikut gua, ha? Sini lo. Wah, Dimas mau diapain lagi ya? Gue yakin kalau Archie tahu gue masih di Indonesia, dia pasti akan cari tahu soal kehamilan gue. Terus setelah telepon tadi sore, dia kira-kira telepon gue lagi nggak ya? Gue jadi penasaran. Bikin kaget aja. Baru juga diomongin udah telepon aja. Rani, kok kamu malah nyalain HP sih? Kan kakak udah bilang matiin. Baru dinyalainnya juga. Siapa yang telepon? Arsi. Arsi. Kenapa, sayang? Gak diangkat, Raja. Coba kamu telepon lagi. Ran, kamu ini gak ngerti-ngerti ya kan kakak udah kasih tahu kamu. Jangan nyalain handphone. Ya terus gimana? Kau udah terlanjur juga. Udah cuekin aja. Matiin HP kamu sekarang. Udah, gak usah diangkat. Ya tapi kalau nggak diangkat nanti dia malah makin curiga nggak sih, Kak? Ran, dia tuh bisa ngelacak keberadaan kamu kalau HP kamu nyala. Gak mungkin, Kak. Kamu udah deh, jangan ngeremehin Arsi. Dia tuh nggak sepolos tampangnya. Ya tapi sekarang kalau HP aku aktif tapi aku nggak angkat teleponnya, dia malah makin curiga nggak? Ih, ngeyel banget sih kamu, susah banget dibilangin. Angkat aja ya, Kak. Udah terserah kamu deh. Hati-hati bicara sama dia. Udah kamu loudspeak biar kakak bisa denger. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arsy. Maaf ya tadi aku matiin telepon tiba-tiba soalnya aku lagi sibuk banget di sini. Nggak apa-apa. Oh ya Rani, kamu kapan pulang ke Indonesia? Aku mau ketemu sama kamu. Dari omongannya, kayaknya Arsy baru nebak-nebak aja posisi gue ada di mana. Benar kata Kak Renata, gue nggak bisa ngeremehin Arsy. Di balik sikap dan wajah polosnya, sebenarnya dia penuh intrik juga.
Jadi gue harus makin hati-hati sama dia. Rani, kamu masih di situ? Iya Arsy, emangnya ada apa ya? Kenapa kita harus ketemuan langsung? Aku mau bicara sama kamu empat mata sesama perempuan, Rani. Untuk ngebahas soal kasus kamu dengan suami aku. Ya udah, nanti kalau aku udah di Indonesia, aku kabarin kamu ya. Rani, mohon maaf sebelumnya. Sebelum kamu matiin telepon ini, boleh kamu kirim Sherlock ke aku? Mau bicara sama kamu empat mata sesama perempuan, Rani. Untuk ngebahas soal kasus kamu dengan suami aku. Ya udah, nanti kalau aku udah di Indonesia, aku kabarin kamu ya. Rani, mohon maaf sebelumnya. Sebelum kamu matiin telepon ini, boleh kamu kirim Sherlock ke aku? Buat apa ya Arsy? Emangnya kamu juga lagi di Aussie? Enggak sih, tapi aku cuma pengen tahu tepatnya kamu sekarang lagi ada di mana. Jadi kamu dari tadi nggak percaya sama aku? Aku udah ngobrol panjang lebar loh sama kamu. Aku percaya, Rani, tapi Maaf ya Arsy, aku nggak bisa kasih tahu kamu posisi aku di Aussie di mana. Dan itu adalah keputusan aku. Jadi tolong hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih? Dia pakai mau ketemuan segala. Dia minta Sherlock lagi ke aku. Tuh kan, bener kan? Kakak yakin pasti Arsy tuh sebenarnya udah tahu kalau kamu tuh nggak ada di Australia. Dia sok-sokan aja nanya minta kamu pulang buat ketemuan. Kakak tuh yakin pasti tuh dia udah ngerencanain sesuatu menuju ke langkah selanjutnya. Terus sekarang aku harus gimana dong, Kak? Saat ini pasti Arsy lagi dalam banyak masalah akibat video yang viral itu. Ya pasti dia akan mau menyelesaikan semua itu dengan cepat. Kita tunggu aja sampai masalahnya memuncak dan sampai Raja dan Arsy bercerai. Responnya apa pas kamu mau ajak dia ketemu? Rani bilang kalau dia udah pulang ke Indonesia, dia mau kabarin aku. Baguslah. Kalau Rani nggak berani temuin aku, itu artinya dia takut rahasianya terbongkar. Dan kemungkinan Rani hamil bukan anak kamu. Rani nggak di Aussie, sayang. Rani masih ada di Indonesia. Kamu tahu dari mana? Pada saat aku telepon Rani, aku dengar suara azan. Suara azan. Maksud kamu apa? Di Aussie juga ada masjid dan azan. Tapi apa waktunya berbarengan sama di Indonesia? Enggak kan? Arsy, saya teringat omongan kamu tadi sore. Saat kamu bilang kamu sedang teleponan sama Rani, kamu mendengar suara azan dari tempat di mana dia berada. Berarti besar kemungkinan dia berbohong bahwa dia sedang di Aussie. Dan jelas bahwa dia sedang menutupi sesuatu. Makanya sekarang aku lagi terus berusaha untuk mengumpulkan semua bukti-bukti, Raja. Supaya kecurigaan aku ini nggak jadi fitnah.
Mbak Mona meninggal, Mbak Mona mau ketemu sama aku untuk ngobrolin soal Rani. Dan dia bilang sangat penting. Mbak Mona sempat bilang 2 bulan. Aku juga nggak tahu itu maksudnya apa. Lalu? Raja, kamu ingat waktu kita pertama kali ketemu sama Iqbal untuk program hamil. Di situ juga aku melihat Rani dan Mona. Jangan-jangan dia kesana untuk periksa kehamilan. Aku juga nggak tahu, Raja, karena di rumah sakit sana juga bukan hanya bisa periksa objin, tapi juga penyakit lain kan. Itu obat apa? Saya nggak kepengen lihat. Itu obat apa? Itu aku nggak mau cerita sama kamu karena aku nggak mau kamu khawatir, sayang. Ya justru aku makin khawatir kalau kamu nggak cerita. Itu tadi obat apa? Obat ginjal. Jangan-jangan itu bukan obat ginjal, melainkan itu vitamin untuk ibu hamil. Jadi kesimpulan dari kamu apa? Bismillah. Insya Allah, mudah-mudahan ini bukan fitnah. Mungkin pada saat itu memang Rani sudah hamil. Makanya Rani begitu ngotot nyuruh kamu untuk menceraikan aku dan harus menikahi dia. Atau kalau mendengar dari cerita Arsy soal kata-kata Mona yang bilang Rani 2 bulan, bisa jadi ada kemungkinan Rani berselingkuh ketika kami masih pacaran. Dan kalau memang benar Rani selingkuh, sebaiknya saya mencari siapa ayah kandung dari anak Rani yang sebenarnya. Atau saya coba cari tahu dari Iqbal. Mungkin Iqbal bisa membantu saya untuk mendapatkan jawaban dari hal ini. Halo, Maaf, ini dengan siapa ya? Anda nggak perlu tahu saya siapa. Yang jelas saya tahu Anda masih kemana-mana nyariin Dias. Oh, lu yang udah culik Dias. Sekarang lu bilang, Dias lu sekap di mana? Lu butuh berapa buat lu bisa bebasin Dias? Saya tahu Anda berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi bukan berarti semuanya berhubungan dengan uang. Maksud lo? Sebentar, jadi motivasi lo untuk culik Dias itu bukan karena tebusan. Terus apa? Gue pakai keceplosan lagi. Bocorin kalau gue nggak butuh duit tebusan Dias. Iqbal nggak bisa dihubungin. Sebaiknya besok saya hubungin dia lagi. Ya udah. Halo, apa tujuan lo? Halo? Ayo bilang, apa tujuan lo sebenarnya? Iqbal lagi marah-marah sama siapa itu? Siapa yang ditelepon Iqbal? Anda nggak usah banyak ngomong. Saya hanya mau ingetin. Kalau Anda masih berbuat macam-macam, jangan salahin saya kalau Dias akan ditemukan di sungai dalam keadaan tidak bernyawa. Bukan cuma lo yang bisa ngancam. Lo denger baik-baik ya. Kalau terjadi apa-apa sama Dias, gua akan cari lo kemanapun lo pergi. Dias. Tapi pada saat itu semuanya akan terlambat. Karena apapun yang Anda lakuin tidak akan bisa menghidupkan kembali Dias. Kalau berani kayak gitu, gua akan hancurin lo dengan tangan gua sendiri. Lu camkan itu.
Yang boleh ngancam itu saya di sini. Karena keselamatan Dias ada di tangan saya. Anda hanya bisa pasrah dan ikutin kemauan saya. Anda ngerti? Halo? Halo? Sekarang gue harus gimana buat selamatin Dias? Gue harus cari kemana Dias? Ya ampun. Apa yang terjadi sama Dias, Bal? Amir? Raja, Ya, kamu nggak tidur? Kamu lagi ngapain? Kenapa senyum-senyum? Tadi saya baru lihat video pasangan artis senior. Jadi mereka tuh punya panggilan sayang masing-masing. Ada yang Abuy, Cimoy, Bubub, ada yang Aduy, lucu-lucu lah pokoknya. Gemes deh. Ya? Jadi keinget kejadian tadi siang. Iya, pokoknya saya nggak mau ya kejadian tadi siang itu terulang. Jadi kita harus punya panggilan sayang supaya kita nggak ketukar. Saya manggil sayang ke orang lain, yang nyaut istri orang. Kamu manggil sayang ke saya, yang nyaut suami orang. Saya nggak ikhlas kalau kamu tuh dipanggil sayang sama orang lain. Tapi emangnya kamu udah punya panggilan spesial buat aku? Bukannya dijawab malah ngeliatin. Masih aja malu sama suami sendiri. Ya ampun, pasangan suami istri ini loh bikin Titin pengen. Kapan ya Titin bisa kayak gitu? Ih. Kamu jujur, Bal. Gak usah ditutupin lagi. Tadi barusan Om dengar semua di telepon. Ada apa ini? Bal, Dias itu adiknya Arsy, menantu Om. Itu artinya keluarga kita juga. Om gak bisa diam aja kalau sampai terjadi apa-apa dengan keluarga Ibu Dahlia atau Dias sekarang. Kenapa? Dias diculik, Om. Diculik? Kenapa, Om? Om harus ingat, Om. Om punya riwayat penyakit jantung, Om. Kalau kamu kayak gini, kita ke rumah sakit yuk, Om. Ya? Gak apa-apa, cuman nyeri di dada Om aja. Nanti juga hilang kok. Om, tolong jangan sepelein, Om. Nanti kalau makin kamu dan makin parah gimana, Om? Ya, kamu jangan berharap seperti itu dong. Iya, enggak sih, Om. Udah, nggak apa-apa. Iya, kita harus antisipasi, Om. Udah. Oke, Om baik-baik aja. Ini sebentar juga hilang, Bal. Oke. Siapa yang udah culik Dias, Bal? Hah? Siapa? Aku belum tahu, Om. Terus yang barusan telepon siapa? Orang misterius, Om. Kayaknya dia yang culik Dias. Dia sekarang diculik dan pelakunya telepon kamu. Kok bisa, Bal? Apa sebelumnya kamu sama Dias? Memang aku sama dia sebelumnya jalan bareng, Om. Jalan bareng kemana? Ya, panjang ceritanya, Om. Tapi waktu itu, ya udah kita lihat menu aja dulu ya. Silakan. Terima Kalau kasih. gitu saya permisi ya. Kita sempat makan di sebuah warung, Om. Dan
aku sebentar pergi dari warung itu. Oke, kamu tunggu sini dulu ya. Ya udah hati-hati ya Mas Iqbal. Iya. Habisin. Pastilah. Lapar. Yaudah Mas, nggak apa-apa. Udah harus sibuk. Ya. Bang, saya mau bayar ya. Masnya baru datang. Udah dibayar. Udah dibayar. Terus teman saya tadi yang di luar itu lagi ke toilet ya? Udah pergi sama temennya. Temen? Temennya Mbak? Temennya ini cewek apa cowok ya? Cowok, Mas. Tapi ketika aku pulang lagi ke warung itu, dia sudah nggak ada, Om. Berarti Dias diculik di warung. Kamu ini kan mungil imut. Gimana kalau panggilannya Imoy? Imoy. Imut, mungil, dan gemoy. Cocok ya? Enggak ah. Masa Imoy panggilannya? Enggak bagus, aku nggak suka. Raja, kalau kita kayak gini jatuhnya kita kayak remaja. Sementara kita ini kan udah berumur, kita harus menyesuaikan umur kita. Jadi, sebenarnya kamu udah punya panggilan spesial apa belum buat aku? Belum. Ya udah kalau gitu, urusan panggilan sayang itu nanti aja. Sekarang kita istirahat dulu yuk. Sebentar. Saya tahu. Mulai sekarang, mulai detik ini, panggilan sayang kita, Hani. Han? Nih, Han. Hani. Ya, Aku panggil kamu Han. aku Han. Saya Han. Iya. Aku Nih. Lucu ya? Gemes ya? Hani. Hani. Jadi, kok jadi geli gitu ya? Hani. Pokoknya, kita udah sepakat. Janji dulu, janji. Han, Nih. Ni. Han dan Ni bersatu menjadi Hani. Dan takkan ada yang memisahkan Han dan Ni. Hani. 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 Gue makin lama makin besar. Kayaknya nggak bisa deh lama-lama gue nutupin kehamilan ini. Ran, kamu kenapa menggagin perut kamu kayak gitu? Sakit? Perut aku sekarang udah mulai membesar, Kak. Raja pasti nanti akan tahu soal usia hamilan aku. Gimana dong, Kak? Aku kepikiran untuk ketemuin Arsy dan minta sama Arsy untuk cerain Raja. Ran, itu tuh nggak mungkin. Pikiran kamu tuh terlalu gegabah. Arsy akan tahu soal usia kehamilan kamu tuh lebih dari perkiraan saat kamu ngaku kalau kamu tidur sama Raja. Iya sih, Kak. Pikiran aku sekarang udah buntu banget. Pokoknya aku mau nikah sama Raja. Dan anak ini harus punya ayah. Tapi kamu harus pikirin betul-betul dong, Ran. Kamu tuh jangan asal bertindak. Kan kamu tahu sendiri, Arsy itu emang kelihatannya kalem, tapi dia tuh pinter. Dia tuh banyak akal. Dia nggak akan ngebiarin kamu nikah sama Raja gitu aja. Ya terus gimana, Kak? Kenapa sekarang kakak malah muji-muji Arsy? Kakak tuh bukannya muji-muji dia, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Dia emang kelihatannya tuh kayak cengeng, tapi dia tuh wanita yang kuat. Dia wanita yang percaya diri. Dan dia nggak akan percaya sama omongan kamu gitu aja. Dia pasti akan bawa kamu ke dokter buat periksa kehamilan kamu. Dan kamu akan ketahuan udah hamil 3 bulan, Ran. Raja akan benci banget sama kamu dan dia akan marah banget sama kamu. Dia nggak akan pernah maafin kamu.
Dan kamu akan kehilangan Raja selama-lamanya. Kemarin, Om. Kejadian Dias diculik dari kemarin. Dan kamu nggak bertindak apapun. Iya. Om, aku juga baru yakin kalau Dias ini diculik dari tadi, Om. Tadi ketika si penculiknya nelfon aku, Om. Kalau memang Dias diculik, kenapa dia telepon ibunya? Dias bilang ke ibunya, dia nginep di rumah temannya. Ya mungkin waktu itu Dias lagi di bawah tekanan si penculik itu, Om. Supaya Bu Dahlia gak curiga dan gak telepon ke polisi, Om. Terus apa motif pelakunya? Penculik itu minta uang tebusan. Kalau gue cerita semuanya, gue takut Om Irwandi shock dan kondisi jantungnya makin parah. Iya, Om. Penculik itu minta tebusan. Dia minta uang tebusan, Mbak. Harusnya dia tahu kondisinya Dias kan. Ibu Dahlia bukan orang kaya. Ya mungkin penculik itu udah tahu, Om, kalau Dias ini adalah adiknya Arsy yang nikah sama Raja. Terus kenapa telepon kamu? Kenapa dia nggak langsung telepon Arsy atau Raja? Iya, mungkin ya si penculik ini tahu juga kalau aku ini saudaranya Raja. Masuk akal sih, Mbak. Apa ada yang kamu curigain, Mbak? Seseorang? Oke. Berarti kita harus lapor polisi, Mbak. Harus. Lapor polisi? Kak, Rani. Terus aku harus gimana, Kak? Aku harus gimana? Wah, udah kamu duduk dulu. Kakak bantuin. Aku pikir setelah video aib Raja kesebar, Arsy bakal ceraiin dia, Kak. Tapi ternyata Arsy bukan sumbu pendek. Justru omongan orang-orang dan tekanan media sama sekali nggak berpengaruh buat dia. Terus aku harus gimana, Kak? Udah, kamu harus sabar. Kamu pokoknya jangan gerasa gerusuk. Kamu harus berpikir panjang. Kakak sekarang lagi menekan Raja dan Arsy sampai mereka berpisah. Makasih ya, Kak. Kamu tunggu sini sebentar ya. Nanti Kakak balik lagi. Gawat kalau Om sampai ngelaporin soal hilangnya Dias. Dan si penculik itu tahu, dia pasti bakal nyakitin Dias. Ayo, Bal. Om, jangan Om. Jangan Om, tolong. Kenapa, Bal? Iya, tadi di telepon penculiknya sempat ngancam bakal ngabisin Dias dan buang mayatnya ke sungai, Om. Kalau aku sampai macam-macam lagi. Macam-macam lagi? Berarti kamu sempat ngelakuin hal apa sama penculiknya? Iya, memang tadi siang aku sempat coba cari Dias, Om. Tapi kayaknya si penculik ini tahu gerak-gerik aku, Om. Berarti kamu dipantau, Bal. Aktivitas kamu dipantau sama penculik itu. Hati-hati kamu, Bal. Iya, Om. Pasti, Om. Ya, tapi tolong, Om, jangan mikirin terlalu berat soal ini, Om. Om harus yakin sama aku bakal terus cari Dias sampai ketemu. Dan kalau udah ketemu, aku pasti akan anterin Dias ke keluarganya, ke Bu Dahlia, dengan kondisi selamat, Om. Arsy sama Raja tahu nggak soal ini? Kalau soal diculik, kayaknya mereka belum tahu, Om. Mungkin mereka taunya dari Bu Dahlia, kalau Dias nginep di rumah temannya. Om, untuk kesehatan Om, mendingan kita ke dokter yuk. Karena yang aku lihat dari pagi, Om kelihatan nahan nyeri dan megang dada terus, Om. Itu bisa jadi gejala sakit jantung, Om. Om cuma kecapean aja. Ini cuma nyeri sedikit aja. Ya, Om akan periksa besok ke dokter. Aku antar ya? Nggak usah. Om bisa sendiri. Minta diantar sama Pak Jamal. Bal, Om minta sama kamu.
Selamatin dia, temuin dia, jangan sampai dia terluka. Kalau pelakunya minta uang tebusan, berapapun Om bayar. Aku jadi curiga. Jangan-jangan penculik Dias bisa jadi sama dengan orang yang tempo hari menerorku. Perihal pernikahan Raja dan Arsy. Karena modusnya sama. Menggunakan telepon dan kini berani menyandra orang. Masalah kamu tuh bukan cuma sama Raja dan Arsy. Tapi sama Dias juga, adiknya Arsy. Mau sampai kapan kamu suruh si Dimas buat ngulik Dias lewat tangannya si Jack? Ya itu dia, Kak. Kalau sampai Dias dibebasin, Iqbal bisa kasih tahu ke semua orang soal usia kandungan aku. Dias emang harus disekap supaya Iqbal nggak berani macam-macam. Justru itu, Ran. Kita tuh nggak bisa terus-terusan sekap diam supaya si Iqbal tuh tutup mulut soal usia kehamilan kamu. Ya terus kakak mau gimana sih? Kakak mau ngancurin rencana kita yang kita udah susun dari lama dengan ngebebasin Dias? Akar masalahnya tuh Iqbal, Ran. Kita kan nggak bisa jamin dia akan sampai kapan diam terus kayak gini. Ya walaupun si Dias masih dalam penyekapan. Yang penting aku secepatnya mau nikah sama Raja. Terus habis itu baru kamu mau bebasin si Dias. Ya emang harusnya kayak gitu, Kak. Penculikan Dias tuh malah bikin masalah kamu makin rumit, tau gak, Ran? Han, Hani, tolong bikinin saya teh dong, Han. Hani, Batin, kayaknya itu suami saya manggil. Coba kamu samperin, tanyain ada apa. Siap Bu Arsy. masuk aja sayang. Ada apa? Bapak butuh apa? Kenapa bisa kamu sih yang masuk? Loh, memangnya Pak Raja manggil siapa? Hani. Duh, Pak Raja ini gimana sih? Di rumah ini kan gak ada yang namanya Hani, Pak. Nih, adanya 1, Bu Arsy. 2, saya asisten yang cantik dan imut, Titin Sumiarti. 3, Pak Mulyono. Gak ada yang namanya Hani, Pak. Adanya juga Bang Hasni. Tapi itu tukang somai, baru lewat nanti sore, Pak. Atau Pak Raja mau somainya Bang Hasni? Titin, dengerin saya. Hani yang saya maksud, itu istri saya. Hani. H-O-N-E-Y. Yang artinya madu manis. Oh, Persis seperti istri saya. Hani. Madu manis. Manisnya pas, tidak berlebih. Arsy? Arsy? Ada apa lagi sih Raja? Arsy? Iya. Kenapa Raja? Batin kenapa ini? Ini loh Bu Arsy. Katanya Hani itu nama panggilan kesayangan untuk Bu Arsy. Ya Allah. Saya lupa. Hani. Maafin aku ya, aku lupa. Ya ampun, Bapak dan Ibu ini loh. Sebenarnya Titin gak mau ngintipin. Tapi Titin juga pengen. Manisnya. Kamu ngapain, Tin? Itu loh Pak Mul. Titin juga pengen dipanggil Teteh. Terus Titin bales AA. Kalau gitu, panggil ke saya aja. Ntar
Kan saya panggil kamu Teteh. Oh enggak. Ini nggak usah. Bisa gatel-gatel badan Titin dengernya. Ih, jutek banget sih si Titin. Katanya minta panggil Teteh. Giliran balik panggil AA ke aku, nggak mau. Maunya apa sih, Tin? Emang si Titin mau manggil AA ke siapa? Masa iya ke Pak Raja? Kagak mungkin banget. Tin, ngawur aja Titin. Kalau anak sekarang bilang, halu kamu Tin. Udah dong ngambeknya. Kan kita udah janji. Sehari-hari panggilnya harus Hani. Ya, jangan lupa dong. Ya maaf. Hani, Ya. bisa tolong bikinin saya teh. Teh manis. Boleh dong. Tapi manisnya jangan terlalu manis ya. Soalnya manisnya sudah ada di kamu. Iya. Kamu ini. Ya udah aku bikinin dulu ya. Jangan lama-lama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias. Di Sumi, kirain Dias pulang. Ibu Dahlia, apa kabar? Baik. Maaf ya, Sumi pagi-pagi datang ke sini. Ada yang mau Sumi sampein? Ah, iya udah, masuk. Ayo. Hari ini Hani mau makan apa? Enaknya sarapan apa ya? Apa aja? Tinggal sebut. Pokoknya saya yang akan masakin buat Hani. Kamu mau masak lagi? Iya dong. Dan kali ini masakan saya tidak akan gagal. Emangnya selain bikin mie goreng, kamu bisa masak apa lagi? Hani maunya apa? Tinggal sebut. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, roti bakar, semua bisa saya masak buat Hani. Aku mau sarapan tongseng. Tongseng. Bisa nggak? Hani. Ah? Tongseng. Tongseng. Serius. Bikin tongseng tuh lumayan agak ribet loh. Nggak sama kayak bikin mie goreng, tinggal diaduk-aduk aja. Nggak ada yang ribet dan sulit untuk seorang raja. Apalagi ini untuk istri tercinta, my Hani. Pokoknya Hani duduk diam di sini. Tunggu sebentar, saya akan masakin tongseng spesial. Ya, jangan kemana-mana ya. Iya. Raja lucu banget. Sekarang lagi rajin-rajinnya malah mau masak. Hani, emangnya bahan-bahannya ada? Iya ada. Bahan-bahannya udah ready. Saya tinggal masak, kamu tinggal nikmatin. Pokoknya nikmat banget ya. Sarapan nih, Loh! Mana tuh cewek? Waduh! Woi! Loh, buka!
ngapain di pojokan begitu? Gue lagi gali lubang, biar gue kabur dari sini. Gali. Lu stres ya? Hah? Mau sampai tahun depan juga tuh lubang gak pernah jadi. Stres lu. Emang gue udah stres banget di sini. Sampai kapan gue mau disekap? Nah, lagian ngapain sih nyulik-nyulik gue? Kenapa mau minta uang tebusan? Ibu gue kan miskin. Ya udah biarin aja gue berubah jadi semut, terus gue gali nih lubang-lubang, gue kabur dari tembok nih. Lu tuh diculik bukan karena buat minta tebusan. Tapi karena lu punya urusan sama Iqbal. Salah ngomong gue. Iqbal? Lo kenal sama Iqbal? Kagak. Lo kenal dari mana sih sama Iqbal? Banyak nanya lu ah. Ini urusannya apa sama Iqbal? Gak ada udah ah. Nanya mulu berisik. Gak ada udah pokoknya nih. Makan dah tuh, sarapan. Berarti orang yang culik gue adalah musuh Mas Iqbal. Artinya bukan Kak Raja dong. Jadi penculikan ini bukan Kak Raja yang nyuruh. Kenapa Kak Dimas bisa ngomong Kak Raja dalangnya?